Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah as-shadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa barik ala Muhammad wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil yang sama-sama kita muliakan ketua pengelola masjid ini ya, keluarga, para pengurus PKN, para pengurus OI, para pengurus PTI, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para semua ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian surah An-Nahl ayat 19. Surah An-Nahl ayat 19. Juz yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Amwatun ghayru ahya' wa ma yash'uruna ayyama yub'atsun. Ilahukum ilahun wahid falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. La jarama anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighayri ilm. Ala sa'a ma yazirun. Qad makara alladzina min qablihim fa atallahu bunyanahum minal qawa'idi fa kharra 'alayhimus saqfu min fawqihim wa atahumul 'adzabu min haitsu la yash'urun. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna syuraka'i alladzina kuntum tushaqquna fihim. Qala alladzina utul ilma innal khizya al-yawma was-su'a 'alal kafirin alladzina tatawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fa alqaw as-salama ma kunna na'malu min su' bala inna Allaha 'alimun bima kuntum ta'malun. Fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa maswal mutakabbirin. Sadaqallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'lin. Dan Allah, wahai kaum muslimin, kaum yang sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'lamu ma, mengetahui, ma apa-apa, tusirruna yang kalian rahasiakan, wa ma tu'linun, dan yang kalian lahirkan. Apa hubungan ayat ini dengan sebelumnya, Bapak Ibu sekalian? Pada ayat sebelumnya Allah menyatakan bahwa jika engkau menghitung nikmat-nikmatnya Allah, maka niscaya engkau tidak akan mampu menghitungnya. Bahkan orang yang paling miskin sekalipun itu nggak bisa menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Karena kenikmatan itu bukan hanya dalam bentuk uang, bukan hanya dalam bentuk harta. Ketika manusia sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang sempurna, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Ketika kemudian dalam hidupnya kita diberikan lebih banyak sehat daripada sakit, dan kebanyakan orang begitu, lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, itu sudah kenikmatan yang luar biasa. Apalagi kalau kita sudah masuk sebagai orang yang muslim, kita sudah berserah diri kepada Allah, sudah beribadah kepada Allah, kenikmatan itu kita rasakannya melimpah. Bahkan dalam satu hari kita tidak bisa menghitung nikmat kita. Maka Allah selalu mengatakan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Ayat itu kemudian dilanjutkan dengan ayat yang sekarang ini. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma yu'lin. Allah mengetahui apa yang engkau sembunyikan, apa yang engkau dohirkan. Jadi satu-satunya pihak yang mengetahui isi hati kita itu hanya Allah, selain kita sendiri. Karena itu hati itu dia sangat tersembunyi. Ketika kita ketemu sama orang, ketika kita berjumpa dengan apapun, hati kita ini sudah berkata-kata. Maka kata-kata hati itu lebih banyak daripada kata-kata lisan. Kita ada apa, diem malam-malam sendiri gitu, hatinya udah ngomong-ngomong, ditanya oleh ibunya, ngapain sih kok lihat-lihat ke atas? Hatinya ngomong sesuatu gitu. Termasuk orang yang melamun itu sebenarnya hatinya yang berkata-kata. Maka kata hati itu lebih banyak daripada kata lisan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui sampai yang terkecil-kecilnya. Di dalam surah Al-Baqarah dulu kita sudah pernah membicarakan 4 kata hati, ya kan? Dari yang tersembunyi, yang tidak ada yang mengetahui, dari yang sekelebat saja, dari yang sesuatu yang kita pikirkan, dari sesuatu yang kemudian kita mulai ada rencana-rencananya, sampai kepada niat. Itu semua adalah kata hati. Dan Allah Subhanahu wa taala baru menghitung itu pada posisi yang keempat. Kalau orang sudah meniatkan sesuatu, baru ditandai oleh malaikat. Kalau niatnya baik, ditulis satu kebaikan. Tapi kalau niatnya buruk, ditunggu oleh malaikat. Kira-kira mau dilaksanakan apa enggak? Kalau dilaksanakan, baru berdosa. Dengan mengatakan wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, dengan mengatakan ini Allah ingin kepada manusia memberikan kesadaran. Apa itu kesadarannya? Ketika Allah menciptakan manusia dan juga makhluk yang lain, Allah itu tidak meninggalkannya begitu saja. Berbeda dengan tukang baju. Baju yang kita pakai ini siapa yang buat? Nah, nggak tahu kita, ya. Tukangnya pun juga nggak tahu lagi. Setelah dibeli, lalu kemana? Sekarang posisinya seperti apa? Apakah sudah rusak? Apakah dikasih orang? Apakah kemana?
Nggak ada yang tahu. Begitu juga rumah ini kita beli, ya kan? Dari developer. Tahukah developer rumah ini sekarang sampai posisinya bagaimana? Di dalamnya ada apa aja? Nggak ada yang tahu. Tidak begitu dengan Allah. Allah itu dalam keadaan apapun kita, Allah mengetahui. Ini lagi ngomongin aku ini, kata Allah tahu. Ini lagi kecewa ini sama aku ini, kata Allah tahu. Lagi sedih ini, menyalahkan ini Allah tahu. Inilah bedanya Allah dengan penciptaan yang lain. Sehingga pada ayat ini Allah sampai mengatakan, engkau dohirkan atau engkau sembunyikan, aku tahu. Artinya pengetahuannya itu meliputi segala sesuatu, termasuk yang belum kita ucapkan. Kemudian setelah itu, walladzina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Karena Allah mengetahui segala sesuatu yang didohirkan maupun tidak didohirkan, maka pada ayat berikutnya Allah menyatakan, adapun orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan sifat. Orang kalau menyembah selain Allah tidak sama dengan orang menyembah dengan Allah. Apa perbedaannya? Yang pertama, la yakhluquna syai'an. Yang disembah itu tidak menciptakan apapun. Apalagi yang disembah itu lebih rendah posisinya dari manusia, seperti patung, seperti berhala. Dia itu lebih rendah daripada manusia. Ngapain dia disembah? Atau yang disembah itu adalah matahari, bulan, bintang. Dia posisinya lebih rendah daripada manusia, karena semua alam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keberlangsungan hidup manusia. Lah kalau itu disembah oleh manusia, maka akalnya manusia ini tumpul dia. Akalnya itu tidak menjadi akal yang mencerdaskan dia. Itu bedanya. Siapapun yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama, sifat yang pertama, dia bukan pencipta seperti Allah. Pencipta saja tidak. Bagaimana dengan yang tadi? Allah mengetahui segala sesuatu yang kita sembunyikan maupun yang kita dohirkan. Nggak akan nyampe mereka di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, wahum yukhlaqun. Mereka itu dicipta oleh Allah. Mereka itu bukan khaliq, tapi mereka itu makhluk juga seperti manusia. Maka kalau ada manusia yang kemudian mengumumkan dirinya, mendakwakan dirinya sebagai Tuhan, seperti Fir'aun, seperti Namrud, maka mati juga dia. Kalau Bapak Ibu pengen lihat Fir'aun, masih ada itu muminya. Lihat di sana, oh ini orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Sekarang kok mati, Tuhan kok mati. Dan kalau Tuhannya mati gimana? Yang menyembah. Mereka itu yang kedua adalah makhluk. Yang ketiga, amwat ghairu ahya. Mereka itu mati, mereka itu tidak hidup. Apalagi tadi, kalau yang disembah itu adalah benda-benda yang berada lebih rendah posisinya daripada manusia. Orang nyembah pohon gitu, itu nanti ada masanya, ya pohonnya bakal mati dia. Gitu. Karena semua kehidupan makhluk di dunia ini dia bakal mati. Maka disebut oleh Allah amwatun ghairu ahya. Mereka adalah benda-benda mati, bukan benda hidup. Ini terutama yang terkait dengan berhala. Maka dalam berhala-berhala itu sebenarnya di dalamnya itu memang betul itu ada makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu adalah jin. Di situ. Karena itu tidak boleh menyembah berhala. Wa ma yash'uruna
ayyana yub'atsun. Yang keempat, sifat dari semua yang disembah selain Allah adalah mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka mati, mereka juga nggak tahu ini mereka harus kemana. Gitu. Mereka nggak punya kuasa terhadap segala sesuatu. Kalau orang sudah mati, maka dia sudah tidak punya lagi iradah, kehendak. Jadi orang yang sudah berada di alam kubur itu nggak ada lagi iradahnya, nggak ada berkehendak, nggak ada berkreasi, nggak ada. Kalau orang nanti sudah berada di akhirat, mau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada iradah. Semuanya itu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iradah manusia itu, kemauan manusia itu ada ketika kita ada di bumi ini. Karena itu gunakan iradah itu pada perbuatan-perbuatan yang baik. Sampai kapan iradahnya itu ada? Sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah wafatkan nggak bisa. Makanya kalau pengen punya keinginan yang bermacam-macam dalam kaitannya dengan kebajikan, laksanakan. Kalau bisa sekarang dilaksanakan sesegera mungkin. Maka dalam Al-Quran dikatakan wasari'u, segeralah. Kenapa wasari'u? Karena kalau perbuatan baik itu kita segerakan, kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua, ada ampunan, ada pahala. Jadi orang yang berbuat baik itu selalu ada dua. Ada ampunan dari Allah, ada pahala. Karena itu segerakan. Kenapa perlu disegerakan? Karena tidak ada yang tahu di antara kita kapan masing-masing kita itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu pantas buat umur apapun. Kematian itu tidak urut kacang. Bapak lebih tua dari saya, berarti Bapak berpotensi lebih cepat meninggalnya daripada saya. Kata siapa? Tidak urut kacang dia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk segera. Ilahukum ilahun wahid. Tuhan kalian, ilah yang patut untuk disembah itu adalah Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada Tuhan yang lain. Dua pun enggak mungkin. Tuhan itu sejatinya hanya satu. Ilahukum ilahun wahid. Falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun. Ini sifat bagi orang yang tidak menyembah Allah. Tadi itu sifat sembahannya. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, tidak beriman kepada adanya hari kebangkitan, berarti dia juga tidak beriman kepada Allah. Berarti dia juga tidak beriman kepada Rasul. Berarti dia juga tidak beriman kepada kitabnya Allah. Orang-orang yang seperti itu qulubuhum munkiratun. Yang pertama, hati mereka itu mengingkari keesaan Allah. Tadi disebut ilahukum ilahun wahid. Kalau ada orang yang menyembah selain Allah, berarti dia mengingkari ketuhanannya Allah. Dalam ayat yang lain kami dikatakan dulu, Bapak, kami dikatakan, jika engkau berani menyembah kepada Tuhan selain Allah, maka sebaiknya engkau mencari penghidupan di luar alam semesta ini. Kira-kira kemana orang mau mencari penghidupan? Tidak ada tempat yang lain. Karena itu selayaknya semua makhluk itu tunduk kepada Allah, sebagaimana tunduknya alam semesta ini kepada Allah. Manusia yang diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih, itu harus memilih dengan pilihan yang benar.
Kalau dia memilih dengan pilihan yang salah, maka hatinya itu bertentangan nanti dengan sifat kemanusiaannya, sifat fitrahnya. Yang kedua, wahum mustakbirun. Orang-orang yang menyembah selain Allah adalah orang-orang yang menampakkan kesombongannya, mustakbir. Menampakkan kesombongannya. Kenapa disebut menampakkan kesombongannya? Karena dia tidak sadar bahwa semua yang dia miliki berasal dari Allah, tapi yang disembah itu bukan Allah. Kalau Bapak Ibu menjadi majikan, menghidupi orang yang berada di bawah-bawahnya, terus menghidupi semuanya, ditanggung semua kehidupan oleh Bapak sendiri. Tiba-tiba ini pembantu kita ini, orang-orang yang berada di bawah kita ini, tiba-tiba dia taatnya kepada orang lain. Kira-kira gimana? Begitulah orang-orang yang tidak menyembah Allah itu kepada Allah, maka dikatakan mustakbir. Ini orang menyombongkan. Dia hidup dari mana, makan dari mana, mendapatkan semua kenikmatan dari mana, tapi ternyata dia mencari sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kita menganggap bahwa itu tetangga atau kawan kita itu orangnya baik banget, dia nggak kelihatan menyombongkan. Yang dimaksud menyombongkan itu bukan yang kelihatan oleh kita, tapi ketika dia mengingkari nikmatnya Allah, itu menyombongkan diri. Apalagi menyembah selain Allah. Dia dapat rezeki dari mana? Dia dapat jodoh dari mana? Dia dapat ketentuan semua hidupnya itu, qadarnya Allah itu dari mana? Disitulah dia menyombongkan diri dengan keadaan yang dia terima, maka disebut mustakbir. Ada lagi mustakbir, ada mutakabbir. Mustakbir itu yang memperlihatkan kesombongan. Contohnya bagaimana? Kalau kita ajak, ayo kita ajak yuk ngikutin agama yang benar yuk. Apa mereka? Agama saya lebih benar daripada agama Anda. Kayak gitu. Ayo kita ajak yuk untuk baca Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu hanya cerita orang-orang terdahulu, katanya begitu. Dia tidak tahu bahwa ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu menyucikan jiwa kita. Dia anggap ketika dia beribadah itu sama dengan kita sholat. Dia anggap gitu. Sama-sama mensucikan jiwa gitu. Nanti dalam ayat yang lain Allah mengatakan semua ibadah yang dilakukan selain dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membuat hati mereka bersih, tidak membuat hati mereka suci, tapi justru menambah hati mereka itu kotor. Terbayangkan. Karena memang tidak menggunakan kalimat-kalimat Allah. Berbeda dengan kita menggunakan kalimat Allah. Kita berzikir aja hati kita udah tenang. Kita sholat itu terapi. Ada masalah apa-apa kita selalu sholat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan. Kita tertekan pikiran kita, ada stres sedikit, ada stres sedang, ada stres berat, kita kepada Allah. Coba. Inilah hebatnya agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La jarama, tidak diragukan lagi, annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kepada orang-orang yang tidak beriman. Tadi kepada orang beriman yang di atas tadi. Kepada orang-orang yang tidak beriman, Allah juga mengatakan Allah itu tidak meninggalkan Anda. Allah mengetahui apapun. Engkau ngomong kepada orang yang beriman begini-begini, tetapi hatimu begini, berbeda dengan apa yang ada di lisannya, Allah tahu. Engkau sebenarnya memusuhi orang-orang yang beriman, Allah tahu. Yusirruna wa ma yu'linun. Coba bayangkan. Allah mengetahui semuanya. Dia tidak pernah meninggalkan
meninggalkan makhluknya, satu orang pun tidak pernah ditinggalkan. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang menampakkan kesombongannya, apalagi dalam kaitannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang masuk neraka itu yang pertama itu kriterianya adalah mustakbirin. Semua orang yang tidak menyembah Allah itu mustakbirin. Ada mutakabbirin. Mutakabbirin yang mana? Kelihatannya oleh kita baik-baik saja, santun-santun saja, orangnya cool kok, orangnya nggak pernah dia menyombongkan diri. Tapi sebenarnya ketika dia menyembah selain Allah, dia itu menyombongkan diri kepada Allah. Jadi menyombongkan diri itu mustakbirin tadi, yang kelihatan oleh manusia. Yang mutakabbirin itu nggak kelihatan oleh kita bahwa dia menyombongkan diri. Tapi ketika dia mengingkari semua nikmat yang diberikan oleh Allah, mengingkari asal mula kejadian dia yang harusnya menyembah kepada Allah, itulah disebut dengan orang yang menyombongkan diri. Wa idza qila lahum, ini contohnya, apabila dikatakan kepada mereka, mada anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Jawaban mereka apa? Qalu asatirul awwalin. Itu Al-Quran itu yang diturunkan oleh Allah itu hanya dongeng. Dongeng-dongeng tentang zaman dahulu katanya. Coba bayangkan. Disinilah mereka menyombongkan diri. Yang hidup bersama Nabi Muhammad, mereka mengatakan apa kepada Muhammad? Muhammad, kamu itu manusia sama dengan saya, makannya sama, gitu. Harus nyari rezeki, harus berusaha, harus apa-apa. Kenapa kamu yang dipilih menjadi Nabi? Kenapa bukan saya aja? Katanya, gitu. Apa bedanya? Kalau Nabi itu malaikat, baru saya percaya. Muncul kesombongan dirinya. Padahal dalam Al-Quran Allah jelaskan, Innallaha astafa, Allah memilih dari kalangan Bani Adam, dari umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Tidak semua menjadi Nabi. Dari umatnya, dari keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak semua menjadi Nabi. Maka orang-orang yang dipilih menjadi Nabi, ini adalah pilihan yang tertinggi pada manusia. Ketika kita dipilih menjadi orang yang beragama Islam, ini pilihan yang tertinggi di antara manusia yang lainnya. Karena banyak yang tidak beriman. Ketika kita menjadi Muslim, kemudian mau beribadah terus-menerus, ini adalah pilihan Allah kepada kita. Maka ketika kita bisa menjalankan amal kebaikan, itu adalah pilihan. Tidak semua orang mau itu. Maka bersyukurlah ketika kita mengatakan, ya Allah, alhamdulillah saya sudah bisa melaksanakan ini saja. Kenapa? Karena yang lain tidak bisa. Untuk datang di majelis saja tidak semua orang bisa. Untuk bisa memberikan sedekah saja tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Maka ketika kita bisa, bersyukurlah. Karena kita terpilih untuk bisa menjalankan perbuatan yang baik itu. Liyahmilu awzarahum. Ketika mereka sombong seperti itu, Allah mengatakan, kenapa dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Enggak langsung orang-orang yang menyombongkan diri dihabisi oleh Allah. Kenapa? Bahkan kita bisa melihat kenapa orang-orang yang tidak beriman itu kehidupan dunianya mungkin dalam beberapa hal lebih baik dari kita. Jawabannya di sini, liyahmilu awzarahum, agar ucapan mereka itu menjadi penyebab yang harus mereka tanggung nanti di hari kiamat. Maka dalam Al-Quran dikatakan, jangan engkau heran, jangan engkau takjub dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak beriman. Kenapa?
Karena semua kenikmatan itu adalah gambaran dari siksaannya nanti kebalikannya. Maka semakin kita kaya sebenarnya semakin banyak yang harus kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita biasa-biasa saja, yang kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Allah itu luar biasa. Kalau melihat ini, Bapak Ibu sekalian, kekayaan itu bukan segala-galanya. Karena itu dalam agama Islam yang dilihat itu bukan kayanya, tapi yang dilihat itu adalah ketakwaannya kepada Allah. Ketakwaan itu apa? Ketaatannya dalam berbuat baik, menjauhkannya dari perbuatan yang buruk. Ini yang diukur. Karena itu tidak ukurannya itu harta, tidak ukurannya itu keluarganya siapa, nasabnya siapa, enggak. Yang dilihat itu adalah amalannya, yang dilihat itu amalannya. Karena itu yang kaya maupun yang miskin sama-sama bisa beramal. Memang berbeda, amalannya pasti berbeda, tapi masing-masing itu ada keutamaannya. Liyahmilu auzarahum, agar mereka membawa dosa-dosa mereka itu dengan ucapannya, dengan perbuatannya, dengan kesombongannya dan lain sebagainya. Kamilatan, secara sempurna. Kenapa secara sempurna? Bapak Ibu sekalian, karena orang yang tidak beriman kepada Allah gak akan diampuni oleh Allah gitu. Tapi kalau orang beriman kepada Allah, dia masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka saudara-saudara kita itu yang gak pernah bersama kita di sini gitu, yang gak pernah bersama kita, yang kelihatannya amalannya gak ada itu, gak masuk surga. Jangan sangka. Bisa jadi dia masuk surga nanti setelah kita bertahun-tahun berada di surga. Dia cukup datang, ternyata si fulan masuk dia ke dalam surga gitu. Tapi dioseng-oseng dulu di neraka karena amalan dulunya banyak ya gitu. Datang dia di situ. Maka kalimat kamilah ini kata mufassir untuk menunjukkan bahwa kalau orang tidak beriman kepada Allah, musyrik kepada Allah, gak akan diampuni. Karena itu perbuatan kezaliman yang paling besar itu adalah menyembah selain Allah. Tidak terampuni. Yang lain-lain masih terampuni. Jadi orang yang beriman, perbuatan apapun masih terampuni. Tapi kalau orang sudah tidak menyembah Allah, sudah tidak ada tempat untuk pengampunan. Kamilatan yaumal qiyamah. Wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Sudah sempurna tadi bahwa dia tidak diampuni oleh Allah. Dia memikul semua dosa-dosanya, ditambah lagi dengan orang-orang yang dulu ngikut kepada dia. Dia ngajak kan? Jadi orang-orang yang tidak beriman itu juga ngajak orang yang lain supaya dia masuk dalam kelompoknya mereka. Gitu. Mereka punya pertemuan gitu. Yang pertemuan itu kata mereka dalam rangka menguatkan iman mereka juga. Gitu, coba bayangkan. Jadi bahasanya itu nanti sama dengan bahasa orang yang beriman. Dosa bagi mereka yang mengajak-ajak, dosa bagi mereka yang menjadi tokohnya itu ditambah. Dengan dosa siapa? Dengan semua orang yang ikut yang ada di situ. Coba bayangkan. Maka dalam Islam itu dikatakan man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruha wa ajru amilah wa ajru man amila biha. Kalau kita bisa menjadi perintis dalam perbuatan baik, lalu orang mengikuti perbuatan baik itu, kita dapat pahala dari mereka. Sebaliknya, kalau orang itu menjadi perintis keburukan, lalu orang terinspirasi ikutin perbuatan buruknya, maka dia juga dapat dosa dari orang yang melakukannya. Ini sulitnya Bapak Ibu sekalian. Jadi dosa itu tidak semata-mata dosa kita,
Tapi ada juga dosa pihak lain yang nanti ditambahkan kepada kita. Wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Kenapa bighairi ilm? Banyak orang tidak tahu hal ini. Banyak orang tidak tahu bahwa kalau dia melakukan perbuatan baik, efeknya itu juga dapat pahala baik. Kalau orang berbuat buruk, efeknya itu juga buruk. Itu banyak orang tidak tahu ini. Maka dikatakan bighairi ilm. Dia tidak sadar. Oleh sebab itu maka bapak dan ibu itu mendapatkan pahala dari kebaikan anak-anaknya. Itu hebatnya dalam Islam. Walaupun anaknya tidak bisa. Oh, dulu bapak ibunya ngajarin sholat ini, ngajarin begini. Selama itu dilakukan oleh anak, maka dia dapat. Maka Rasulullah itu pahalanya tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang kita lakukan semuanya. Inspirator kebajikan itu mendapatkan bagian dari kebajikannya. Kebalikannya juga sama. Ala sa'ama yazirun. Sungguh kalau itu terjadi, itu adalah akibat dari dosa yang sangat buruk. Kenapa disebut sangat buruk Bapak Ibu sekalian? Karena dia akan kaget. Oh, ternyata semua yang saya ajak kepada keburukan itu dosanya harus saya tanggung. Itulah yang disebut bahwa amalan itu sesuai dengan yang diusahakannya. Dalam sebuah organisasi, Bapak menjadi apanya? Ketuanya. Berarti lebih banyak lagi ketuanya. Oh, saya menjadi sekretarisnya, ikut juga. Saya menjadi ininya. Semua yang baik dan yang buruk sama. Kita mendapatkan pahala. Itulah yang disebut dengan cipratan pahala. Kalau kita dalam kebajikan, kita ada di sini semua, kita nanti menjadi ini, masih dapat cipratan pahala. Kenapa? Karena paling tidak orang-orang itu ikut memikirkan dengan pikirannya. Yang tidak ada di situ nggak pernah mikirin sama sekali. Itu bedanya. Orang yang nggak ada dalam hitungan strukturnya yang dia ada di masjid, mikirin masjid apa enggak? Kagak. Ngapain mikirin masjid? Mikirin urusan sendiri aja nggak selesai katanya. Gitu. Tapi kalau orang itu ngikut mikirin urusannya masjid, dia diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mengurangi urusan dia. Itu hebatnya. Keberkahan Allah itu berada di situ. Allah selalu memberikan keberkahan dari semua yang kita lakukan. Walaupun hanya kelihatan oleh kita itu, ya Allah saya hanya bisa lakukan ini. Ya memang mau lakukan apa? Bisa kita hanya ini. Gitu. Tapi lakukan. Kenapa perlu dilakukan itu? Jangan sangka perbuatan kecil yang engkau lakukan itu juga kecil di sisi Allah. Kenapa? Karena ada keikhlasan. Orang melakukan perbuatan besar, tapi dia nggak begitu ikhlas. Yang satu kecil, tapi dia betul-betul ikhlas. Bisa jadi yang kecil itu lebih bermakna nanti di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Qad makaral ladzina min qablihim. Sungguh kata Allah, orang-orang yang ingkar hatinya seperti itu sudah pernah ada sebelumnya. Kenapa sudah ada sebelumnya? Karena kita ini umat yang hidup setelah umat-umat yang lain. Semua perbuatan yang ada di sekitar kita ini perbuatan yang sudah berulang, Bapak Ibu sekalian. Recycle. Apa yang tidak recycle sekarang ini? Kita melakukan sedekah, kita kumpul di sini, kita melakukan perbuatan, itu semua sudah dilakukan oleh orang terdahulu. Begitu juga orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ingkar kepada Allah itu contoh dulunya sudah begitu banyak. Wa yaqulu. Nah, kemudian setelah itu qad makarul ladzina min qablihim. Apa yang terjadi bagi orang terdahulu itu?
fa'atahullahu bunyanahum minal qawaid fakharra alaihimus saqfu min fawqihim. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kalau orang itu ingkar kepada Allah, apa yang terjadi? Allah menghancurkan rumahnya dari dasarnya, lalu tiang-tiangnya, lalu dari atasnya. Coba bayangkan. Tidak bisa melihat kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, tidak bisa melihat kaumnya Nabi Hud alaihissalam, kaumnya Nabi Shaleh alaihissalam, kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya rumahnya, tapi lingkungan yang ada di sekitar mereka dihancurkan semuanya. Bayangkan. Dari bawah, dari samping, dari atas. Ada yang banjir, ada yang gempa, ada yang kilat, nggak berhenti-berhenti, gemuruh yang terus menghancurkan mereka. Bayangkan. Wa atahumul adzabu min haitsu la yash'urun. Apakah berhenti di situ? Enggak. Sudah mereka hancur seperti itu, masih datang azab yang tidak mereka perkirakan. Coba bayangkan. Umat Nabi Hud itu umat yang sangat kuat. Mereka mengatakan nggak ada yang lebih kuat dari kami, karena rumah mereka itu adalah di gunung-gunung batu yang mereka bolongin untuk menjadi tempat. Karena mereka ini yang paling aman, tapi kenyataannya dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah akibat dari orang yang tidak beriman. Di dunianya sudah ada. Summa yaumal qiyamah. Apakah berhenti di dunia? Tidak, kata Allah. Karena itu siksaan di dunia itu berbeda dengan siksaan di akhirat. Maka siksaan itu kalimatnya hanya ada bagi orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, dia bukan siksaan. Dia adalah ujian. Semua yang ada pada kita ini ujian, termasuk kekayaan yang dianugerahkan oleh Allah pada kita. Itu ujian. Apakah kita tambah taat? Termasuk kenikmatan. Kenikmatan ini tidak untuk kita nikmati sendiri. Kenyamanan itu bukan hanya untuk kita rasakan sendiri. Bagaimana kenyamanan itu juga kita rasakan bersama dengan kaum muslimin yang lain. Summa yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat, apa yang terjadi? Yuhzi, bayangkan orang-orang itu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Kita hina di dunia aja nggak mau, ya kan? Kita dihinakan di dunia aja oleh siapapun kita nggak mau. Apalagi yang menghinakan itu adalah Allah. Dulu di dunia sudah dikasih segala macamnya, sekarang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kebalikannya. Semua kenikmatan itu dibalik sudah. Yuhzihim wa yaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tusyaqquna fihim. Lalu Allah mengatakan, di mana sembahan-sembahan yang dulu kalian sembah? Allah ingin mengatakan, coba minta tolong kamu kepada mereka. Gitu. Coba panggil mereka, panggil. Gitu. Qala alladziina utul ilma. Orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Siapa ini? Orang yang beriman seperti kita. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu yang membawa kita kepada kebaikan dunia dan akhirat. Jadi ilmu agama itu bukan hanya kebaikan akhirat, bukan. Karena kita bisa baik di akhirat kalau kita baik di dunia. Itu ilmu agama. Maka disebut ad-din. Disebut ad-din. Kenapa disebut ad-din? Karena ada hubungan kita dengan Allah. Maka orang yang beragama itu selalu ada apa-apa. Ya Allah gimana ya? Ya Allah gimana ya? Ini boleh apa enggak ya? Ini selalu berdialog dengan Allah. Maka itu disebut ad-din. Orang-orang yang punya ilmu agama
ini mengatakan innal khizya al-yauma, datanglah sekarang ini penghinaan kepada mereka, wasu, dan keburukan yang akan menimpa mereka, alal kafiri, kepada orang-orang yang selama ada di dunianya mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini naif Bapak Ibu sekalian. Alladzina tatawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat. Dzalimi anfusihim, dalam keadaan mereka masih menzalimi diri mereka sendiri. Apa itu zalim? Zalim itu perbuatan yang tidak pada tempatnya. Itu zalim. Kezaliman yang kecil itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman yang besar itu adalah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang diwafatkan oleh Allah, lalu dia tidak dalam keadaan Islam, makanya selain dalam Al-Quran itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jawabannya, janganlah engkau meninggal kecuali engkau dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kebalikannya, dzalimi anfusihim. Fa'alqaw salama ma kunna na'mal min su'. Lalu mereka fa'alqaw salama, menyerahkan diri. Dalam menyerahkan diri itu mereka berkata, ma kunna na'mal min su'. Kami selama ada di dunia gak pernah kok berzina, kami gak pernah kok mencuri, kami gak pernah kok mengambil hak orang lain. Mereka bertanya begitu, saya baik-baik saja kok, saya menjaga kebaikan, gitu. Lalu mereka menjawab apa? Bala, ya udah, nanti kita lihat ya, ini malaikat. Bala, innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Allah yang lebih mengetahui terhadap apa yang engkau lakukan. Jadi ada orang di dalam kehidupan dunia ini itu ngerasa dia nggak berzina, nggak mencuri, nggak mengambil hak orang lain, tapi dia lupa kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar itu apa? Dia tidak memenuhi hak-haknya Allah, dia tidak mensyukuri kenikmatan Allah, dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dia anggap agama mereka yang selama ini mereka anut itu akan membawa mereka ke dalam surga. Kan mereka juga sering mengatakan ini heaven, ya kan? Mereka juga akan masuk surga. Surga ini sopo? Pertanyaannya. Surganya siapa? Tadi ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, mana sembahan-sembahan kalian? Apakah sembahan-sembahan kalian itu bisa menolong kalian pada saat ini? Apakah sembahan-sembahan kalian itu punya surga, punya tempat yang lain selain surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Ternyata mereka nggak punya. Inilah yang kami sebut bahwa orang-orang yang selama ini beribadah tidak menyembah Allah, mereka itu kecil. Kecil itu mereka anggap selama ini sudah berbuat baik, sudah melakukan peribadatan, tapi ternyata itu mengarah kepada setan. Nanti didatangkan setannya, termasuk setan mengatakan, saya kan cuma ngajak doang, mereka aja mau, saya aja. Itu yang lain nggak mau, saya aja, kata setan. Ya mereka aja mau. Itulah tipu daya yang ada di dunia ini.
Fadkhulu, lalu malaikat mengatakan fadkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha, masuklah kalian ke dalam neraka jahanam. Bayangkan, khalidina fiha, mereka akan selama-lamanya berada di situ. Berbeda tadi orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian. Orang yang beriman masih bisa dia diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau sudah tidak beriman, kalau ingkar kepada Allah, apalagi yang disembah bukan Allah Subhanahu wa taala, tempatnya adalah neraka jahanam. Lalu Allah mengatakan, "Fabi samaswal mutakabbirin." Kenapa mutakabbirin? Ini orang-orang yang merasa baik tadi itu, dia tidak sadar. Gitu. Dia nggak pernah menyombongkan diri kepada yang lain. Orang Islam pun dia nggak pernah menyombongkan diri, Bu. Gitu. Cuman dia salah jalan. Dia tersesat dalam kesesatan yang nyata. Itu dia. Dia tersesat dalam jalan yang salah. Dia. Karena itu kasihan kepada orang-orang yang seperti ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia itu akal. Akal inilah yang sebenarnya harus difungsikan oleh manusia untuk memilih tadi itu. Pilihlah, tapi dengan pilihan yang benar. Jangan sampai memilih dengan pilihan yang salah. Ketika kita memilih pilihan salah, sudah merasa beribadah, sudah merasa berkorban semuanya untuk agama, tapi ternyata itu agamanya syaitan, bukan agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, intisari yang ada di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 29 ini masih lembut ya. Jadi surah An-Nahl itu surah yang sangat lembut untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada kita. Karena itu jangan sampai dalam kelembutan ini kita salah. Bagi kita yang sudah beriman, tadi panduannya segeralah beramal. Karena di dalam amalan yang kita lakukan itu sebenarnya pilihan Allah yang diberikan kepada kita semua. Tidak semua orang sama, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama. Semuanya itu sangat tergantung kepada kita untuk bisa memanfaatkan kesempatan kita masih hidup di dunia ini. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza, wa barik lana fi usratina, wa barik lana fi dzurriyyatina, wa barik lana fi ulumina, wa barik lana fi amwalina wa usratina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan minna illa shafaitahu wa 'afaytahu wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa ma'suma. Subhanallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tidak ada kekurangannya, semua dari kami pribadi. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.